Oke, sebagai acuan, yang pertama adalah parameter ukur rendemen total semua bagian. Nah, kemudian kita masuk ke parameter yang pertama, yaitu FK, faktor kemasaan. Faktor kemasaan formulasinya adalah rendemen bawah dikurangi rendemen atas dibagi rendemen bawah dikalikan 100%. Nah, FK atau faktor kemasaan ini representasi dari tingkat kemerataan kemasaan tebu dari batang bawah, tengah, dan atas. Semakin mendekati 0 nilai FK-nya ini, berarti kemasaan tebu itu semakin merata. Tidak hanya bagian bawah saja yang masak, tetapi tengah dan atas sudah mulai merata masaknya, atau sukrose kontennya sudah hampir rata, baik dari bagian bawah, tengah, maupun atas. Meskipun realitanya di lapangan tidak mungkin kita dapatkan FK itu 0. Biasanya FK ideal tercapai pada angka 20-30%. Itu kita anggap bahwa kemasakannya itu sudah merata mulai dari bagian bawah, tengah, sampai ke atas. Kemudian yang kedua adalah KP, koefisien peningkatan. Koefisien peningkatan ini adalah angka yang kita pakai untuk melihat apakah kalau tebu itu tidak kita tebang di periode ini, di saat ini, akan terjadi penambahan rendemen. Atau sederhananya adalah apakah kenaikan rendemen itu masih bisa terjadi kalau misalnya tebu tidak kita tebang saat ini. Nah, KP rumusnya adalah rendemen terakhir dibagi rendemen 2 periode sebelumnya dikalikan 100. Nah, KP ini acuannya adalah kalau misalnya nilainya itu masih di atas 100, berarti rendemennya masih bisa naik, atau artinya kita enggak usah terburu-buru nebang, nggak usah tebang sekarang karena rendemennya masih bisa naik. Sayang kalau kita belum bisa mendapatkan rendemen yang paling maksimal dari tebu yang nanti akan kita tebang. Cuma kalau KP-nya itu sama dengan 100, rendemennya sudah tetap, tidak akan ada kenaikan. Nah, yang jadi warning adalah kalau KP-nya kurang dari 100, berarti sudah ada penurunan rendemen. Kita harus segera melakukan proses tebang tebu itu sebelum nanti rendemennya semakin rendah.
Kemudian yang ketiga adalah KDT, koefisien daya tahan. Kalau KDT ini adalah angka yang kita pakai untuk mengetahui apakah tebu kalau tidak kita tebang sekarang dia masih bisa kuat untuk bertahan hidup. Itulah KDT. Rumusnya adalah HK bawah akhir dibagi HK bawah 2 periode sebelumnya dikalikan 100%. HK bawah akhir itu berarti HK bawah saat ini ya, atau purity bagian bawah atau purity tebu bagian bawah saat ini dibagi purity bagian bawah 2 periode sebelumnya. Kalau KDT-nya masih di atas 100, oke, berarti tebunya masih siap untuk ditahan, tidak ditebang terlebih dahulu. Tapi kalau KDT-nya sudah kurang dari 100, maka mau nggak mau ya kita harus segera tebang, karena sudah ada penurunan purity, penurunan HK, polnya itu sudah mulai turun. Sehingga kalau tidak segera kita tebang ya kita nggak akan dapat gula sama sekali dari tebu yang akan kita tebang, atau kalau dapat sangat sedikit dibandingkan dengan kondisi optimal tebu tersebut. FK, KP, KDT ini yang paling penting yang mana? Yang kita lihat memang dari sisi FK-nya dulu. Jadi kalau FK-nya itu masih di atas 30 berarti tebunya belum masak. Tapi kita lihat dulu KP-nya seperti apa. Apakah kemudian kalau misalnya kita tidak tebang saat itu randomnya masih bisa naik? Oh ternyata masih bisa naik misalnya. Kalau masih bisa naik, kita lihat KDT-nya. Kalau KDT-nya masih di atas 100, oh tidak masalah, kita biarkan tebu itu sampai dengan rendemen maksimal, FK-nya itu di bawah 30, baru kita tebang. Tetapi kalau KDT-nya sudah kurang dari 100, mau nggak mau, meskipun FK dan KP-nya itu masih jauh dari norma ideal, ya kita harus tebang. Nah, angka-angka dari analisis kemasan ini sangat urgent digunakan dalam pengawasan bahan baku tebu, bahkan bisa digunakan untuk database kemasan tebu dalam suatu wilayah selama bertahun-tahun, karena trennya pasti tidak akan berbeda jauh. Kalau misalnya kita sudah dapat katakanlah tren 3-5 tahun saja, maka kita bisa melihat kira-kira mapping untuk bahan baku tebu dari suatu wilayah itu seperti apa, sehingga paling tidak kita bisa membuat perencanaan produksi, perencanaan giling yang ideal dalam rangka untuk mendapatkan tebu yang mempunyai rendemen tertinggi dari setiap kebunnya. Ya, sekedar senam otak ini ya. Jadi kalau teman-teman tadi sudah merefresh kembali apa sih analisis kemasan tebu atau analisis pendahuluan, kemudian urgensinya dalam pengawasan bahan baku tebu seperti apa, coba teman-teman deh lihat di sini. Kalau misalnya saya mempunyai data 3 kebun dengan FK, KP, KDT angkanya seperti ini, kalau menurut teman-teman urutan untuk tebangnya seperti apa? Silakan cepet-cepetan ya untuk ketik di drop chat di LMS gitu kan, nanti 5 penjawab pertama yang benar gitu, yang benar ya, jadi 5 penjawab pertama yang benar saya anggap mendapatkan poin untuk kuis dengan angka 100 gitu ya. Silakan cermati, kemudian silakan ketikkan urutannya seperti apa. Asumsi yang paling atas itu A, yang nomor 2 itu B, yang nomor 3 itu C. Urutan tebangnya seperti apa. Oke. Ya, saya akan lanjutkan pembahasan di slide selanjutnya. Ini merupakan faktor-faktor di on farm, di kebun, yang biasanya dapat mempengaruhi rendemen. Dan ini pula sebenarnya dalam proses teknis budidaya tebu menjadi hal yang urgent diawasi di setiap tahapannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat apa sih faktor yang mempengaruhi rendemen gitu kan, yang berpotensi nanti menyebabkan naik turunnya rendemen ya, terutama di on farm, atau malah justru mengurangi rendemen gitu kan. Yang pertama adalah bibit tebu yang unggul dan berkualitas baik, itu akan menjamin rendemen tebu itu juga baik, paling tidak menjadi kunci awal pada saat kita mau melakukan proses budidaya tebu. Nah, sekarang ada SNI bibit. Jadi kalau misalnya kita mau beli bibit tebu yang ideal, harapannya kita bisa beli tebu yang bibit tebu yang sudah ber-SNI atau sesuai dengan SNI, sehingga paling tidak kita sudah ada garansi bahwa bibit yang akan kita tanam
kualitasnya itu baik. Kemudian kedua, iklim. Nah, iklim ini menjadi faktor pembatas yang cukup besar dalam budidaya tebu, karena seperti kita ketahui bahwa tebu di awal masa penanaman, terutama di bulan ketiga sampai dengan bulan ketiga gitu kan, atau bahkan mungkin bulan keempat kelima, dia masih butuh asupan air yang cukup tinggi. Sehingga kalau zaman dulu di Indonesia gitu kan, orang nanam tebu itu pasti pada saat awal musim hujan. Nah, meskipun kemudian kalau sekarang kita menjumpai adanya anomali cuaca, yang dampaknya adalah tidak selalu awal musim tanam tebu itu identik dengan katakanlah turunnya hujan. Nah, caranya gimana untuk mengurangi dampak kekurangan air pada saat masa pertumbuhan tebu di awal-awal proses penanaman gitu kan. Nah, di kebun-kebun di luar negeri sana, misalnya kalau saya sebut di beberapa negara di Asia yang merupakan negara-negara gula juga, misalnya di Thailand gitu kan, mereka menggunakan sistem drip irigasi. Jadi mereka saklek, di India pun juga sama, mereka saklek untuk menanam tebu pada bulan yang memang sudah ditentukan, yang nantinya akan ditarik mundur dengan awal musim giling, sehingga harapannya pada saat awal musim giling tidak akan ada kekurangan stok tebu karena musim tanam tebunya sudah diatur gitu kan. Pada saat kita misalnya menjumpai pada saat penanaman tebu itu hujan belum datang, maka pihak petani itu akan membuat sumur yang airnya digunakan untuk irigasi kebun tebu, atau bahkan katakanlah dari pabrik gulanya akan membawa air, entah itu dari air limbah cairnya atau misalnya juga dari limbah cair distilerinya gitu kan, yang kemudian setelah diproses dibawa ke lahan untuk isi tandon drip irigasi tadi. Nah, drip irigasi itu prinsipnya adalah mengalirkan air secara kontinu dengan menggunakan selang ke semua tanaman tebu, sehingga harapannya tanaman tebu ini akan terpenuhi kebutuhan airnya sampai dengan bulan ketiga, bulan keempat gitu ya. Nah, kalau sudah lewat bulan keempat, bulan kelima, tebu ini sebenarnya tidak terlalu butuh air. Jadi kalau kita ngelihat di India sana, bahkan tebu itu nampak pada saat kita melintas seperti kering kerontang gitu ya, terutama tebu-tebu umur 8 bulan, 9 bulan gitu kan. Kenapa kok kering kerontang? Ya karena memang untuk pemasakan tebu itu dia justru membutuhkan kadar air yang sangat sedikit. Jadi yang penting asupan air di awal itu yang tinggi, baru kemudian mendekati kemasan tebu, sampai kemasan tebu itu diharapkan kondisinya itu kering. Kemudian kultur tenis itu adalah teknik budidayanya, mulai dari katakanlah tadi ya, pembibitan, kemudian penanaman, penyiangan, pemupukan dan sebagainya harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Itu sudah jadi harga mati supaya rendemen tebu itu bisa kita pertahankan tinggi. Termasuk pengairan di sini, nomor poin 4 ini sebenarnya masuk di poin 3 ya. Jadi air yang cukup itu juga akan menjamin bahwa rendemen tebu ini juga akan tinggi. Seperti halnya tadi saya sampaikan, untuk mengatasi kebutuhan air di awal tanam, misalnya kondisinya belum masuk musim penghujan.
Meskipun ini nanti periode sekali di akhir periode. Nah, ini ya.
kintal tebu dikalikan nilai nira peran pertama terdistribusi ke pol dalam blotong, hilang dalam blotong itu 0,32%, pol dalam tetes atau hilang ke tetes itu 10,04, pol dalam hasil berarti ini pol yang nanti terdapat pada gula produk ya 80,60. Nah ini asumsi pada gula tertimbang. Kemudian pol dalam perkiraan, ini pol dalam proses ini ya, diukur dengan taksasi setiap pagi itu sekitar 2,38%, dan pol hilang tidak diketahui maksimal 1,69%. Biasanya terjadi karena adanya proses inversi sukrosa di pemurnian, sehingga total di neraca pol mulai dari pol hilang dan pol terselamatkan masuk ke gula produk, dan satu lagi pol karena hilang tidak diketahui, itu totalnya 95,04. Nah kemudian sampah tebu atau can trash. Nah trash ini sebenarnya kalau di Indonesia acuannya tidak boleh lebih dari 5%, meskipun angkanya ini sudah terlalu tinggi ya kalau dibandingkan dengan acuan internasional. Beberapa pabrik gula di luar negeri sana trash maksimal itu 2,5%. Artinya kalau sudah lewat 2,5% berarti pasti nanti ada dampak negatif yang kita terima pada saat proses pengolahan. Trash ini kita representasikan sebagai semua material non tebu giling, tanah, kerikil, pasir gitu kan, akar, siwilan, sogolan, daun, baik itu daun kering maupun daun yang masih segar, itu masuk dalam kelompok trash. Semakin tinggi trash, maka semakin tinggi juga potensi kehilangan gula di gilingan, semakin tinggi juga semakin panjang juga masa giling dari tebu tersebut pada saat masuk ke pabrik gula.
sehingga memang trust ini juga menjadi salah satu norma dalam pengawasan bahan baku tebu, terutama pada saat proses tebang, muat, dan angkut, dengan tujuan untuk minimalisasi persen trust supaya tidak mengganggu proses giling dan juga memicu terjadinya peningkatan kehilangan gula di gilingan. Ini beberapa contoh penelitian terkait pengaruh trust terhadap proses produksi di pabrik gula. Jadi menurut Cargill tahun 78 dalam jurnalnya Purnomo tahun 89, sogolan dan pucukan yang tercampur dalam tebu giling seolah-olah dapat meningkatkan kecepatan giling karena kandungan kadar seratnya yang rendah sehingga lebih mudah digiling. Namun sebenarnya hal tersebut akan menimbulkan problem dalam kelancaran proses sebab kandungan gula reduksinya juga relatif tinggi. Kita ketahui bersama bahwa sogolan pucukan itu adalah bagian yang masih aktif tumbuh, sehingga komponen yang masih aktif tumbuh di tebu itu pasti kandungan gula yang paling tinggi adalah gula dari gula-gula monosakarida atau gula reduksi. Nah, dampak gula reduksi dalam proses tidak perlu saya jelaskan lagi, teman-teman sudah tahu semuanya. Dalam pengawasan gilingan nanti, kita mengkorelasikan persen trust ini dengan adanya koreksi kotoran nira mentah yang setara dengan kotoran tebu. Anggapan ini secara teknologi dan ekonomi sangat merugikan sebenarnya, karena walaupun persen trust mencapai 20%, namun bisa jadi koreksi kotoran nira mentah hanya 0,3%, karena memang korelasinya tidak secara langsung terkait ya, mulai dari kotoran tebu sampai ke koreksi kotoran nira mentah. Oke, saya kira itu untuk review mengenai pengawasan mutu tebu atau bahan baku tebu yang akan digiling di pabrik gula. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung drop chat di LMS atau di YouTube yang saya gunakan untuk menyimpan semua video penjelasan materi. Dan sekali lagi, nanti untuk pertemuan ke-9 sampai dengan ke-14, teman-teman akan lanjut diberikan pematerian oleh Pak Sugianto yang merupakan asosiat Politeknik yang berasal dari PTPN 10. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu untuk diskusi selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang.